A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu ta'ala kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kali ketiga hadir di Masjid Suciati dan hari ini berbicara tentang cinta dan juga kondisi hati juga. Temanya apa? Memperbaiki diri sebelum memperbaiki diri sebelum mencari. Dikata memperbaiki diri sebelum berbagi. Kalau yang itu enak gak mic-nya? Boleh yang itu ya, coba. Iya. Cek, enak yang ini atau yang mana? Yang kabel ya? Boleh izin pakai yang boleh. Ada warna pink-pinknya gitu. Kurang laki gitu. Mempersiapkan diri untuk sebelum mencari. Jodoh itu dijemput atau dicari? Oh, dijemput. Ini kelihatan banget ya banyak yang belum nikahnya ya. Mudah-mudahan semoga senantiasa mendapatkan jodoh yang terbaik insya Allah. Ada yang menarik ya dalam permasalahan jodoh ini. Ada kebiasaan di negara kita, ya mungkin di luar juga kayak gitu ya. Buat nikah itu pikirnya macam-macam. Dia bisa berbulan-bulan mempersiapkan acara pernikahan yang cuma 1 hari. Tapi dia tidak mempersiapkan bagaimana pernikahannya untuk bertahan sepanjang hidupnya. Paham nggak maksudnya? Jadi ada orang yang pas mau nikah itu mempersiapkannya tuh berbulan-bulan tuh. Berapa bulan sebelum, 6 bulan sebelum udah dipersiapin tuh. Gedungnya di mana, cateringnya apa, decorationnya kayak gimana, dekorasinya kayak gimana. Ini orangnya kayak aku tuh kayak pengen dinikahin ini. Keren banget, masya Allah, anak muda Masjid Suciati, kreatif. Judulnya Kajian Penuh Cinta, insya Allah. Tapi nggak ada kopi ya, nggak apa-apa lah. Jadi ada yang mempersiapkannya sampai berbulan-bulan, buat sewa gedung, buat kemudian dekorasi, catering, sampai cari ustadz yang buat tausiah di khutbah nikahnya, sampai kemudian gimana caranya undangan disiapin, 500 undangan sampai 1000 undangan, gimana cara melayani tamu undangan supaya nggak kecewa, sampai berbulan-bulan. Tapi ada yang dia lupain, bahwa pernikahan itu bukan cuma meriah di 1 hari, tapi berbahagia di setiap hari. Sehingga akhirnya dia bahagia di hari itu, tapi belum tentu di hari-hari berikutnya. Kenapa? Karena ada yang salah dalam pemaknaannya. Bahwa cinta itu justru permasalahan pernikahan, masalah cinta, itu kalau salah penempatannya maka bermasalah kehidupan. Ketika kita mampu menempatkan cinta itu pada porsinya, pada tempatnya,
bahagia itu sudah pasti kita akan dapatkan. Bukan hanya tentang bahagia itu bahwa kita punya pasangan. Kan ada orang yang pengen nikah supaya bahagia. Tapi ada juga orang yang pengen cerai supaya bahagia. Ada nggak? Ada. Jadi yang namanya bahagia itu bukan sekedar tentang maunya kita. Tapi bahagianya kita itu sebenarnya yang paling paripurna, paling sempurna. Bahagianya kita itu adalah sesuai dengan bahagianya Allah dan Rasul. Sejauh mana kita mampu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka kita itu bahagia. Contoh kajian pada sore hari ini. Pertanyaannya, bahagia atau enggak? Assalamualaikum. Nggak usah merasa tertekan gitu sih. Bagi imannya yang masih iman teman gitu ya, yang kayak, kamu berangkat enggak? Kalau kamu berangkat, aku berangkat. Kalau kamu enggak, aku enggak juga gitu. Tuh iman teman tuh ada kayaknya hadir. Mungkin ada juga di antara kita yang masih imannya iman jebakan gitu. Anter yuk kemana? Ke mall. Belok ke situ. Loh. Kok ke sini? Kajian dulu. Aku merasa tertipu. Wah. Tapi ya dengan apapun itu semua ya kita harus bahagia ketika kita menjalankan perintah Allah. Makanya sholat itu bukan sekedar sekedar beres sholat kita tenang, bukan. Karena melaksanakan perintah Allah itu menenangkan dan menyenangkan. Sholat ada yang, Ustadz saya kenapa sih udah sholat saya masih nggak tenang, masih suka pusing, kok kayaknya masalah saya nggak beres. Ya emang sholat itu bukan sekedar menyelesaikan hutang. Banyak utang baru sholat, belum nikah-nikah baru sholat. Apalagi udah tuh kalau SMA, Ustadz ditunggu ini undangannya apa, doa istighosah. Saya langsung bilang, Bu, kenapa ibu baru butuh saya di saat terakhir? Aku yang membuatmu pulih, tahu kenapa dia yang harus kamu pilih? Aku ya. Kenapa aku baru dihadirkannya ketika terakhir, nggak dari awal-awal gitu. Pas mau mati baru disuruh panggil Ustadz. Ini ditalkin, udah mau mati ini. Saya bilang sama keluarganya, Bapak kenapa butuh saya pas dia mau mati? Pas dia masih hidup, Bapak kemana? Kenapa nggak nyariin aku? Langsung jadi baper gitu, jadi sinetron Indosiar kan. Sama sekolah juga, baru di akhir undang Ustadz doa istighosah. Teman-teman kampus, Ustadz diundang ya. Ini kita mau lagi menghadapi skripsian Ustadz. Semoga kita bisa selesai beres cepet. Kamu tuh butuh aku pas kamu lagi susah. Allah kalau baper gimana coba? Kata Allah, kenapa kamu harus butuh sesuatu dulu untuk kemudian bersama denganku? Kata Allah, kenapa kamu harus perlu datengin utang dulu baru kamu datang sama aku? Kenapa baru kemudian kamu menyadari kamu mau nikah, kamu baru kemudian datang sama aku? Sebelum-sebelumnya kamu kemana? Tapi ya karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, maka Allah itu sangat menyukai hamba-hambanya meskipun tadi butuh sesuatu dulu kemudian baru Allah. Makanya kan di hadisnya gitu, bahwa ketika kemudian mengatakan niat, innamal a'malu wa innamal likulli mana, bahwa segala sesuatu tergantung dari niatnya dan Allah memberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Tapi kemudian Allah juga mengatakan bahwa maka hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya bukan karena sesuatu, yang memang karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatin Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang kemudian menyandarkan kepada sesuatu, jadi maka dia akan mendapatkan apa yang dia tuju itu, dunia ataupun seseorang yang ingin dia deketin. Jadi untuk di awal oke lah, ada orang yang bilang, Sat, aku tuh jadi lebih baik gara-gara dia, karena dialah aku jadi semangat sholat, karena dia aku jadi dihijab Ustaz. Maka siapa yang menyandarkan hijrahnya kepada sesuatu, ketika sesuatunya tidak ada, maka bermasalah hijrah. Ayo, begitu kemudian lama, 3 bulan berikutnya, kenapa kamu nggak dihijab lagi? Aku kecewa Ustaz. Kenapa kecewa? Dia yang aku pikir dia laki-laki yang baik, yang good boy banget, ternyata dia selingkuh Ustaz sama mama aku. Oh, ekstrim banget ini. Direbut lah masa. Oh iya tuh.
Terus jadinya kamu nggak dihijab. Nggak, percuma aku dihijab kalau nggak ada dia, dia udah nyakitin aku. Siapa yang kemudian kehilangan sesuatu tapi dapetin Allah, bagus. Tapi siapa yang kehilangan Allah untuk mendapatkan sesuatu, rugi. Makanya hijrahnya kita karena siapa? Udah karena Allah. Ke masjidnya kita juga pelan-pelan. Sekarang gara-gara Handi Boni misalkan, nggak apa-apa. Awalnya. Tapi ke depannya udah nggak boleh. Gimana kalau Handi Boni sore ini nggak bisa datang karena misalkan meninggal? Misalkan, teman-teman mau bilang apa? Ih, kenapa sih meninggalnya sekarang, nggak besok gitu? Karena kalau nggak datang jadi kecewa. Nggak bener nih. Coba bayangin. Dinikmatin lagi. Oh iya bener. Sejauh ini saya tuh lupa. Saya selalu butuh sesuatu dulu baru Allah. Saya nggak ada jodoh dulu. Saya nggak punya. Saya belum nikah. Gagal nikah dulu. Baru kemudian saya datang sama Allah. Padahal Allah senantiasa hadir. Maka kemudian yang harus kita kejar ini apa dulu? Perbaiki taubatnya. Gimana cara perbaikin taubatnya? Satu, jujur sama diri kita. Jujur aja. Paling susah itu jujur sama diri. Yang paling tahu tentang diri kita siapa? Diri kita sendiri. Jadi kalau kita diomongin sama teman, gak usah sakit hati. Karena teman kita tahu apa tentang kita. Kalaupun dia ngomongin keburukan kita, bilang aja. Keburukan yang dia omongin sebenarnya gak seberapa dibandingkan keburukan yang lebih parah yang saya tahu. Jadi baru sedikit aja sih yang dia tahu, udah biasa. Dan humblein aja hati kita. Lembutin hati kita dengan bilang apa? Ya Allah, kasih dia banyak kebaikan. Banyak kebahagiaan. Supaya dia lupa dengan kebahagiaan yang aku dapatkan. Kalau dia iri. Kalau dia banyak ngomongin keburukan, ya Allah, tutup aib dia. Supaya dia gak malu pas lagi ceritain keburukan aku. Ya, jadi hati kitanya lebih tenang. Dan sebenarnya orang itu nggak peduli juga sama masa depan kita. Kenapa kita yang ganti mobil, orang yang stres, ini bensinnya bolos loh, ini bakal begini. Kita beli Aerox, disebut, oh ini motor tukang selingkuh, tahu nggak? Adalah yang pertama, perbaiki taubat. Maka kalimat perbaiki taubat di Quran surat Ali Imran ayat 133. Apa? Ya wasari'u wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi bergegaslah menjemput ampunan Allah. Bergegas menjemput ampunan Allah. Ada yang dari Magelang, ada Muntilan, teman-teman dari Majlis Taklim Saliman. Alhamdulillah, makasih udah datang. Dari Muntilan, dari Magelang ada? Ibu dari Magelang juga. Oh, Jamaah Saliman juga, masya Allah. Makasih ya Bu datang ke sini. Pakai apa ke sini Bu? Berdua. Masya Allah. Ikhwan ada yang dari Magelang juga? Ada. Semangat Ustadz. 5.000 ya? Nanti ya Bu ya, saya cari dulu Bu ya, ikhtiar dulu. Kok goceng ya? Mana duit saya Bu ya? Berdua Ibu dari Magelang? Oh sendiri. Ini sebelahnya? Tempel. Tempel tuh? Oh saya kira nempel sama Ibu. Ternyata iya, Tempel itu adalah daerah juga ya. Ya. Naik motornya berdua. Oh Ibu ini sendiri juga. Banyak ini bahaya. Ada Bu nih. Nih 100.000 masing-masing ya Bu ya. Iya hebat Ibu. Nih Bu. Iya Ibu. Iya makasih banyak ya Bu. Alhamdulillah. Sampai bawa permen setoples Ibu ya. Dari mana? Iya sama-sama Bu. Berkah ya. Salam buat anak-anak. Ada anak cewek yang belum nikah Bu? Enggak ini buat ini Bu maksudnya. Buat teman-teman saya ada. Ini nih teman-teman saya stoknya banyak ya. Atau Ibu punya anak laki-laki yang belum nikah?
Oh Ahwat, anaknya Ahwat. Ah tuh, ini cari yang di sini aja Bu. Insya Allah, meskipun ireng tapi menjanjikan lah. Mungkin biasa aja ya, namanya harta itu bisa dicari. Tapi iman tidak diwarisi. Maka lihat mereka, Insya Allah. Yang datang dengan kelembutan hati, yang hanya mengharapkan ridho ilahi Robbi. Dah wajahnya, ya pas-pasan lah. Ahwat emang pengen jodoh tuh yang ganteng. Kau mau punya yang ganteng tapi suka nyakitin? Nah, yang biasa aja tapi bisa ngebahagiain, mau? Cuaks, bohong banget. Aku sih nggak lihat fisik, aku nggak lihat harta. Bagi aku, yang penting dia nyaman, dia bisa bikin aku nyaman, dia bisa ngebahagiain aku, dan dia tuh setia. Pret. Kalau laki-laki mah simple, kita cari yang kayak gimana? Yang penting solihah, udah. Cantik kayak gitu aja. Gak muluk-muluk ya kita mah ya. Orangnya udahlah nggak mau. Yang udah-udah juga manis sih tapi nyakitin ya nggak. Kalau kamu memang nggak mau cari yang lebih baik dan nggak mau cari orang yang benar-benar serius, tolong jangan cari kami. Kami ini di sini nggak siap untuk disakiti dengan urusan dunia. Kalau kamu masih ngebandingin kami dengan yang lain, ih dia mah begini, dia begini, ih dia bad boy, seneng banget sama yang bad boy, sorry ya. Orang good boy itu emang gak laku. Tapi mohon maaf, nanti kamu bakal kecewa, terus kamu balik lagi ke kami lagi. Kamu bakal bilang bahwa ternyata dia tuh nyakitin banget. Kita cuma bilang, udah biasa denger kayak gitu lagu lama, kita hanya mendapatkan sisa. Sabar. Stoknya laki-laki yang baik itu sekarang menipis loh teh. Serius, teteh lihat sekarang di kajian, banyak cewek banyak cowok. Cewek. Dan kita ini rebutan antara yang di masjid dan di luar masjid. Yang di dalam masjid pengen dapetin yang soleh, yang di luar masjid juga pengen dapetin orang yang soleh juga. Sedangkan kami yang ada di sini cuma segini-segini aja. Dan kamu harus saingan dengan orang Korea, Rusia, Jerman. Berat kita. Aja jemputnya jangan jemput pakai maksiat. Gimana pakainya Kang? Satu, jemput pakai perbaikan taubat. Wasari ila magfirati min rabbikum wa jannatin ada sama Tuhan. Iddat lil muttaqin. Bergegas menjemput ampunan Allah. Kalau udah pengen tobat, udah benerin niatin dari sekarang. Gak mau nakal lagi. Janji gak nakal lagi. Gak usah dilanjutin kata-katanya. Janji gak nakal lagi. Kalau nakal lagi, janji lagi. Gak habis-habis. Udah lah. Pacaran itu cuma menunggu waktu untuk tersakiti. Ngapain ngejar dia yang gak sayang sama kita? Kenapa susah banget ngelupain dia yang gak pernah mikirin kita? Jaga hati kamu baik-baik. Ada kita yang gak suka kalau kamu terluka. Kita cuma bisa ngingetin. Kita diajak pacaran gak mau, laki-laki yang soleh itu. Pacaran yuk gak mau. Karena kita tahu kalau bener-bener sayang itu bilang bukan ngilang. Dah lah. Fokus aja dulu, dapetin Allahnya, baru dapetin akunya. Dapetin dulu Allahnya. Gimana cara dapetinnya? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bergegas menjemput ampunan Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Nanti kita lihat di Quran surat Ali Imran. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Jadi cara yang pertamanya untuk kemudian kita bisa bertobat adalah senantiasa mengikuti apa yang kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kalau kita benar-benar mau tobat, maka kemudian gimana? Menyesal. Harus ada yang disesali gitu. Apa yang kita sesali? Harus sadar, ini saya salah kayak gini tuh. Kalau nggak benar-benar sadar, susah. Datang ke sini sama pacarnya, terus aku bilang jangan pacaran, capek, dia nggak akan benar serius, nanti malah maksiat, ujung-ujungnya malah keoyok lagi. Ya astagfirullah. Emang boleh ya sefakta itu ya? Ustadz lihat, Ustadz udah lihat.
Aku yang komen kok. Jadi gimana? Aku bilangin, dah putusin aja, nggak usah. Malah ngeyel. Kamu malah nge-WhatsApp ke pacar kamu. Sayang, tausiah ini ujian bagi hubungan kita. Astagfirullahaladzim. Di, dah bismillah dari sekarang. Oh, ada yang di atas juga. Maafin ya nggak merhatiin kamu. Tinggian sih kamunya di atas. Biasanya yang di atas itu suka nginjek-nginjek gitu. Enggak ya. Maaf ya aku di sini ya. Nggak apa-apa. Jaga diri kamu baik-baik ya. Emang ada TV-nya aku di sana ya? Canggih banget ini masjid dah mewah, ada TV-nya. Nggak ada kopi aja. Nggak apa-apa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Nah, kalau udah pakai salawat deket Nabi, seneng sama Nabi itu bahagia. Orang yang senantiasa bahagia bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Cinta sama Nabi bakal dicintain sama Allah. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Atau jadilah orang yang mengajarkan ilmu. Atau au mustami'an, jadilah orang yang mempelajari ilmu. Au muhibban, atau jadilah orang yang mencintai ilmu. Jangan jadi orang yang kelima. Bukan orang yang berilmu, gak mau ngajarin ilmu, tidak belajar ilmu, bahkan tidak mencintai ilmu. Ilmu apa, Kang? Ilmu tentang iman, Islam, Quran. Makin dipelajari, makin dalam, makin lembut hati. Orang itu makin berilmu, bukan makin sombong, makin keras. Orang makin berilmu, makin full senyum sayang. Kayak lagu ya. Saya nggak terlalu ngikutin lagu karena saya terlalu sibuk ngapalin Quran, maaf ya. Bo yo sing full senyum sayang, ben aku soyo tambah sayang. Ojo turuti gengsimu, jelas-jelas aku ra mampu. Tapi saya nggak terlalu hafal tuh lagunya. Rungkat. Ya tapi, wah itu seneng banget ya. Aku tuh happy. Kenapa sih orang keluar, bukan happy asmara ya. Tapi saya pengen ketemu gak ketemu-ketemu. Udahlah, doain aja. Pengen ketemu sama Rasul aja lah. Tadi saya bahas apa sih? Oh, happy. Kita ada yang keluar dari karaoke bisa happy, bisa ketawa-ketawa. Keluar dari mall apa lagi? Sleman City Hall. Gaya banget kalian punya mall. Sombong. Punya tempat maksiat aja sombong. Aduh. Suka ke mall? Seneng di mall, seneng di masjid? Masya Allah. Jawabannya itu loh, penipu itu. Kenapa orang keluar mall bisa bahagia?
Kenapa orang belanja bisa bahagia? Kenapa pas kajian kita malah jadi stres? Padahal lagi diajak ke jalan yang benar. Kenapa sih Ustadz tuh harus ngurus-ngurusin hidup gue? Please Ustadz, gak usah ngurus hidup saya. Please, saya gak mau Ustadz ngurus-ngurus hidup saya. Ya udah, sekarang kenapa kamu malah ngurusin hidup Ustadz yang pengen ngurusin hidup kamu? Kamu juga gak usah ngurus-ngurus hidup saya yang pengen ngurusin hidup kamu. Kok gitu sih Ustadz? Jahat, kamu yang jahat. Aku lakukan jauh-jauh dari Bandung buat kamu. Cuma pengen ngajak kamu sama Allah lebih dekat. Kenapa aku dibilang malah gak usah ngurus-ngurus hidup gue? Padahal gak pengen kamu terluka, gak pengen kamu jatuh, gak pengen kamu hancur. Bener gak? Enak gak punya teman yang bawel tapi ngajak ke jalan yang benar? Enak gak? Atau kita enak punya teman yang bawel tapi ngajak maksiat? Kalau ada yang mau nanya, tulis di kertas, kirimin ke Papa ya. Kirimin ke depan aja. Meskipun bawel, tapi ngajak kita ke jalan Allah, membahagiakan. Sis, udah sholat belum? Ih, jangan lupa sholat ya. Aduh, seneng banget. Kalau bahasa quotes-nya pernah Papa bilang gini, ada yang menampar tapi membuat sadar, dan ada yang membelai tapi sering membuat lalai. Milih yang mana? Lebih baik ditampar membuat sadar atau dibelai tapi ngebuat lalai? Apa-apalah ditampar tapi bikin kita sadar ke jalan Allah. Lebih bagus. Wasari'u ila magfiratim mirabbikum. Bergegas menjemput ampunan Allah. Dari kapan Kang? Dari sekarang. Bismillah. Caranya gimana Kang? Ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Karena dengan kita mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, dari bangun tidur sampai tidurnya lagi, apa yang beliau perjuangkan, apa yang kemudian jadi cita-cita beliau, senantiasa kemudian menjadi semangat dalam diri kita. Lihat bagaimana kemudian bagi yang belum membaca, misalnya baca buku Sirah Nabawiyah, kan ada di Suciati apa? Di Mall Sleman City Hall. SCH berarti disingkatnya. Sleman City Hall. Singkatannya jadi apa? Emang SCH? Sleman City Hall. Ya boleh lah. SCH. Kemarin aku balap Tamiya di situ juga sih. Ada kan lantai waktu ada turnamen. Nah tapi nggak usah dibahas. Ada Gramedianya nggak? Ada juga. Cari itu. Ada Sirah Nabawiyah. Cari, pelajarin, baca bukunya. Perjuangan Rasulullah SAW dalam menghidupkan agama ini luar biasa. Maka tugas kita sekarang ini adalah senantiasa mengikuti apa yang beliau perjuangkan. Nabi itu sibuk dicintai atau sibuk mencintai? Sibuk mencintai. Kitanya pengen terus-terusan dicintai, maka akhirnya jadi bermasalah. Kenapa banyak yang cerai, gak bisa kemudian bertahan dengan pasangannya? Karena terlalu sibuk ingin dicintai. Kitanya, gak usah. Ya gini-gini. Dicintai itu bonus, boleh banget. Dan kita boleh mendapatkan cinta itu boleh. Handi Boni pengen dicintai, iya boleh. Itu bonus tapi yang paling utamanya adalah sibuk dalam mencintainya dulu. Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah sibuk banget mencintai umatnya. Kesana kesini, gak pengen apa? Gak pengen manusia jadi tersesat. Gak pengen manusia jadi terjatuh, terpuruk dalam kehidupannya. Gak pengen Nabi. Berangkat ke sini, berangkat ke Taif, dipukulin. Coba bayangin, Nabi ke Taif dipukulin, dilempar batu. Handi Boni ke Sleman, kasih air minum. Walaupun biasanya ada buah-buahan, kue, beda di bawah kan. Kayaknya di bawah atau enggak dibawahkan pulang. Kayak biasanya, tapi nggak usah dibahas juga. Bayangin. Dan sekarang semangat anak muda kita nggak pernah ngelihat Rasulullah Muhammad SAW, nggak pernah jumpa Rasulullah Muhammad SAW.
Tapi kita pengen manut sama Rasulullah SAW. Ini yang keren dan diapresiasi luar biasa sama Allah. Allah itu ngelihat kita. Datang ke kajian aja bahagianya udah luar biasa. Kenapa seneng banget Allah? Seneng. Akhirnya manusia itu bisa kemudian menggapai takwa. Itu seneng. Ikhtiarnya begitu. Ikhtiarnya kita untuk menjemput Allah, ridhonya Allah, ampunannya Allah. Itu Allah apresiasi. Makanya ketika seseorang menjemput ampunan Allah, wasari'ul maghfirah, dengan apa? Dengan datang ke masjid Suciati. Datang pakai motor. Ada yang jalan kaki. Ada nggak sih? Ada yang jalan kaki nggak sih? Nggak, pakai motor. Sengaja pakai motor ke sini banyak kan? Yang paling jauh dari mana? Klaten ada nggak? Jauh. Sragen, Wosonobo, Wonosobo, Wosonobo, piye udah? Wonosobo ada. Masa sih ada? Wonosobo sengaja pakai kos di sini. Oh iya. Tapi asli Wonosobo. Dingin loh itu. Sedingin hatimu ya. Insya Allah. Kita bergegas ke sini setiap putaran rodanya diampunin sama Allah dosa-dosa. Tapi Ustadz, saya ini banyak dosanya Ustadz. Oh nggak lihat. Yang Allah lihat tentang bagaimana kemudian keseriusan kita dalam menggapai takwa. Dalam benar-benar pengen taubatnya. Ngerti, nggak ngerti, dia duduk aja dulu. Pas pulang, bahas apa Ton Doro? Doro itu apa? Mbak ya? Oh Tuan. Bahas apa Mbak tadi kajiannya? Begitu ditanya. Pokoknya ya gitulah. Dia nggak ngerti juga nggak apa-apa. Ngerti nggak ngerti duduk aja dulu. Yang penting happy aja dulu. Ngajinya sama Handi Boni itu yang penting satu, happy aja dulu. Kamu berbahagia dengan ayat-ayat Allah, udah lumayan itu. Kamu berbahagia di masjid, bahagia senang. Sehingga ketika kita memperdalam, kita tuh udah biasa bahagia dengan ayat Quran. Kenapa sih kalau ngaji sama Kang Boni banyak ketawanya, mematikan hati? Enggak, pengen ngajak alangkah kita berbahagianya dengan ayat-ayat Allah. Dan seneng gak sih menertawakan kemaksiatan yang dulu pernah kita lakukan? Jijik banget sih, inget dulu. Masa-masa itu pernah gak sih? Masa-masa kamu saling teleponan sampai malam. Dah bobo belum? Jangan dulu tidur. Itu tidurnya bareng aja. Ayang-ayang nanti kalau kita nikah, kalau punya anak kita kasih nama siapa? Abdul. Oh, kenapa sih? Besok mau makan apa? Besok kamu kuliah nggak? Iya, aku kuliah. Kangen. Nanti aku jemput ya. Iya. Ayang, sebelum tidur anggap aja gulingnya itu kayak aku. Yang bisa kamu peluk. Itu udah sengklek otaknya itu. Aneh. Tapi Ustadz, saya tuh butuh motivasi Ustadz dalam menjalani kehidupan ini. Dan dia adalah orang yang tepat dan datang di kondisi yang paling tepat Ustadz. Dia tuh sangat berharga buat gue. Lah, putus jadi malas kuliah. Kenapa menyandarkan semangat kepada sesuatu yang gak abadi? Coba kalau kerjanya kita karena Allah, semangat kuliahnya karena Allah, semangat skripsiannya karena Allah, sekolahnya karena Allah. Nggak ada yang bikin kita nggak jadi semangat. Nabi itu paling nggak seneng sama umatnya satu yang banyak cemasnya sama apa yang ada di masa depannya. Banyak khawatir nanti gimana ini nanti begini, aduh ini gimana, ada cemas. Takutan berlebih terhadap sesuatu yang sebenarnya belum dia lakuin. Berikutnya Nabi paling gak suka sama orang yang sedih tentang masa lalunya dia. Jadi selalu nginget-nginget itu banget, jadi banyak sedih. Spion itu memang dibuat dua, kiri dan kanan dan tengah. Ada tengah juga ada, 3 berarti. Kiri, kanan, tengah. Yang kiri untuk ngelihat masa lalu kita yang di belakang yang buruk-buruk. Untuk kemudian kita akan jadikan pelajaran dan pertobatan. Nah. Kemudian
dijadikan spion sebelah kanan untuk melihat kebaikan-kebaikan di masa lalu untuk kemudian kita jadikan sebuah motivasi agar kita bisa melakukan kembali kemudian. Kemudian, padahal nggak usah ngerepotin loh Bu. Insya Allah. 100.000 buat Ibu. Sama-sama sehat ya Mbak ya. Insya Allah sama-sama, Masya Allah. Rezeki. Pulang aja langsung. Spion yang tengah, lihat masa lalunya orang. Boleh kita belajar dari masa lalunya orang buat kita jadikan pelajaran. Itu boleh. Gak usah mesti kita melakukan itu. Maaf ya kakaknya. Jadi banyak yang bisa kita pelajari dalam kehidupan ini. Gak mesti salah dulu baru tobat. Belajar dari kesalahan orang baru bertobat. Dan jangan bilang, Ustaz, pacar aku tuh support system aku banget. Support system ngeheng nanti. Bayangin ketika diputusinnya, dikecewainnya, selingkuhnya dia, dah lah. Yang nikah aja banyak yang selingkuh. Halo, Assalamualaikum. Yang nikah banyak yang selingkuh, yang nikah banyak yang apa lagi? Cerai. Ini sok-sokan udah pacaran LDR lagi. Long distance relationship, Ustaz kita saling percaya. Cuaks, nggak bisa. Kamu menjaga atas nama apa? Yang atas nama Allah aja pas akad nikah. Saya terima nikahnya, sah. Allah ngedoa semuanya. Ada mengkhianatinya yang kamu cuma dengan modal, aku sayang sama kamu. Aku seneng banget lihat tai lalat kamu tuh. Allahu Akbar. Berharap setia seumur hidup. Gak. Kok Kang Boni galak gitu sih Kang? Bisa kan Kang pacaran itu positif? Bisa, kamu tanpa pacaran lebih positif juga kok. Oke, ada positif dalam pacarannya. Dan kamu bilang kamu sayang banget sama dia. Tahuilah, ada yang lebih sayang sama kamu. Tapi kamu lupa, kamu gak pernah sayang sama dia. Siapa? Allah, Rasul, orang tua. Kalau orang tua kita galak, gak layak, kayaknya kan saya cinta sama orang tua saya zolim banget sama saya, selalu dicampakkan. Itu kalau ada filmnya kebalikan dari Maling Kundang, mungkin orang tua saya durhaka Ustaz. Ya udah, kalau gitu sadari bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu nggak sayang sama kita. Detik-detik kematian Rasulullah Muhammad SAW aja kan menegangkan dan mengenaskan. Ketika Fatimah mendengar ketukan pintu Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Fatimah buka. Kata Fatimah, mohon maaf, Rasulullah lagi sakit. Dia nggak bisa terima tamu. Tutup pintunya dan datang ke Rasul. Kata Rasulullah, hai Fatimah, siapa tadi? Kata Fatimah, ya Rasul, aku nggak kenal. Dia kayaknya orang baru. Aku baru pertama kali lihat dia. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? Wahai Fatimah, ketahuilah, dia adalah malaikat maut yang akan memisahkan kenikmatan dunia dengan setiap manusia untuk berjumpa dengan akhirat. Lalu kemudian apa kata Rasul ketika melihat Fatimah menangis dan melihat malaikat maut sudah datang di samping? Wahai malaikat maut, di manakah Jibril? Mengapa dia tidak datang bersamamu? Lalu kemudian Jibril datang. Ketika Jibril datang, kemudian Rasul mengatakan, ya wahai Jibril, apa yang menjadi hakku? Kemudian kata Jibril, ya Rasulullah, malaikat di langit sudah siap menyambut ruhmu. Mereka berjejer semua untuk kemudian menyambut. Pintu surga sudah dibukakan selebar-lebarnya untukmu. Kemudian Nabi terlihat masih gelisah. Kata Jibril, ya Rasulullah, mengapa engkau masih terlihat sedih dengan berita yang sudah aku sampaikan tadi? Apa jawaban Nabi? Aku ingin bertanya, apa yang akan didapatkan dan bagaimana keadaan umatku nanti? Bayangin, sesayang itu Nabi sama kita. Kemudian ketika itu disampaikan oleh malaikat Jibril, bahwa pintu surga tidak akan dibuka kecuali ketika engkau dan umatmu kemudian memasuki surga. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW tersenyum dengan tenang. Lalu malaikat maut melaksanakan tugasnya. Ketika ditarik, Jibril memalingkan wajah karena melihat Rasulullah SAW itu kesakitan.
Apa kemudian kata Rasulullah SAW, ya wahai Jibril, mengapa engkau memalingkan wajah dariku? Apakah kau jijik melihat aku? Kata Jibril, tidak ya Rasul. Saking cintanya aku kepadamu, aku tidak tega melihat engkau kesakitan seperti ini. Saking sakitnya sakratul maut pada saat itu. Apa kemudian kata Rasulullah? Wahai Jibril, sampaikan betapa sakitnya sakratul maut ini. Timpakan saja rasa sakratul maut ini semuanya padaku. Aku khawatir umatku tidak akan sanggup menahan sakit. Timpakan saja kepadaku semuanya. Lalu kemudian Ali mendekat kepada Rasulullah. Kemudian dibisikkan kata oleh Rasulullah. Satu pesan dari Rasulullah SAW. Apa? Jaga sholat. Yang kedua, bantu dan perhatikan orang yang kecil. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ummati, ummati, ummati. Setelah meninggal. Jangan, bukan cuma kalimat rindu itu berat, biar aku yang rasa, kamu gak akan sanggup. Ini Nabi udah pernah bilang lebih dari itu. Sakratul maut ini berat. Kamu gak akan sanggup, biar aku aja semua yang tanggung. Secanggih itu rasa sayangnya Nabi sama kita. Kita masih bilang bahwa cuman dia yang sayang sama kita. Salah. Orang tua yang mati-matian ngebiayain kita sekolah, kuliah, dari kecil, dari mulai kandungan. Aku ngelihat istri aku hamil 9 bulan, kemana-mana, susah duduk, kadang. Istri, papa itu pas lagi hamil kan, dia merelakan tubuhnya yang seksi, langsing, cantik, akhirnya jadi gembul, bulet, semua dimakan, sebelah Rafael makan, ini dimakan, dia jaga sehat, minum susu supaya sehat babynya. Lahir babynya kemarin, alhamdulillah, beratnya 4 kilo keluarnya, itu sampai diinfus, dia nikmat. Coba bayangin orang tua, sakit yang dirasakan melahirkan kita itu tidak kemudian dirasakan lagi sakitnya ketika mendengarkan tangisan bayinya di pelukan dadanya. Sudah tidak dirasa lagi sakit. Apa kata ibunya? Alhamdulillah sayang sehat. Dia lupa bagian tubuhnya yang sedang sakit berdarah-darah pada saat itu, sedang dijahit. Dia lupa, dia lebih bahagia dengan anaknya ketika dilahirkan. Anaknya nangis ditenangkan. Tumbuh berkembang sehari 2 hari dimandikan dengan perlahan. Hapuskan kemudian kemudian kulit-kulit yang terkelupas. Susuin sama diberikan ASI yang terbaik, diambil dari saripati tubuh ibunya, dibesarkan, kemudian tumbuh berkembang setahun 2 tahun. Setiap proses perubahan anak bahagia banget ibu ngelihat anak bisa tengkurap, masya Allah bisa tengkurap, bisa merondang, bisa kemudian bahkan duduk, sangat berbahagia. Kenapa hari ini kamu tega menyakitinya dengan kamu pergi begitu saja? Dan kamu berani-beraninya tidak ngangkat teleponnya. Kenapa kamu tega dengan kemudian tidak mau membalas WhatsApp? Kenapa kamu bilang tega, kamu bilang ke orang tua kamu dengan kalimat mama cerewet? Apa sih mah? Gak usah sok ngatur-ngatur aku. Orang tua yang baik hanya akan mengatakan, suatu saat kamu akan mengerti sayang. Bukan hari ini, tapi kamu akan mengerti kemudian betapa besarnya cintaku kepadamu. Kayaknya saya suka bilang orang yang pacaran itu sakit kepala. Ada sesuatu yang bermasalah dalam pikirannya sehingga dia tidak bisa merasakan betapa besarnya kasih sayang Allah, Rasul, dan orang tua kepadanya. Terus gimana Kang? Perbaikannya Kang? Kalau belum siap, siapkan untuk kita bisa nikah. Gimana cara mau siap nikahnya Kang? Sibuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, Rasul, dan orang tua kita. Coba aja di situ dulu. Gak usah jauh-jauh cari, pengen cari yang ini cari, gak usah. Nantinya kecewa kita. Minta sama ibu, nanti kalau udah ibu doain gimana? Sama ibu udah dipegang kepalanya. Sayang, insya Allah kamu dapat jodoh yang soleh ya.
yang bisa sayang sama kamu. Sebenarnya kalau orang tua udah bilang gitu, doa orang tua itu apa? Diijabah sama Allah. Terus ada yang datang ke papa kemana? Ustaz, aku sakit. Kenapa? Dia janji waktu itu dia mau nikahin aku. Janji Ustaz, dia mau nikahin aku. Aku kasih segalanya buat dia. Ketika dia memegang tangan saya itu pertama kalinya Ustaz. Saya dicium keningnya, pipinya. Sampai kemudian kita saling merindukan. Kemudian saya menikmati betapa rasa kangennya. Saya nggak suka ketika kita marahannya. Tapi kita baikan lagi, saling semangatin lagi. Sampai akhirnya Ustaz, terjadilah momen yang gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Harus saya relakan tubuh saya untuknya ya Allah. Kami hanyut dalam syahwat. Saat itu Ustaz, saya udah malu. Saya ngerasa gak layak lagi untuk sholat Ustaz. Berulang kali kami melakukannya dan saat ini Ustaz, dia malah pergi meninggalkan saya. Apakah Allah masih mau Ustaz maafkan saya? Aku cuma bilang apa? Teteh ketemu aku hari ini. Berarti ini adalah cara Allah untuk mengatakan kepada Teteh, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kamu semuanya. Stop itu semua, yuk perbaiki. Jangan dimulai lagi. Bismillah ya Ustaz, apakah aku layak mendapatkan yang terbaik? Allah sebaik-baiknya memberi balasan. Dunia ini bukan untuk kemudian kita mendapatkan banyak kebaikan. Tapi dunia ini adalah tempat kita untuk beramal solih. Untuk banyak kita melakukan kebaikan. Bukan sekedar mendapatkan kebaikan. Bisa jadi sesuatu yang tidak menyenangkan Allah berikan. Justru cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Bukankah itu suatu kebaikan dalam cara pandang Allah? Yang tadinya kita mengharapkan bahagia dengan pasangan, nyatanya kita banyak dikecewakan. Di mana letak bahagianya? Bahagianya adalah kau diampuni dosa-dosa karena kesabaran. Bentar lagi juga beres deh dunia ini. Jangan terlalu mengejar bahagianya dunia. Jangan simpan duniamu di dalam hati. Simpan aja di tangan. Biar ada dalam genggamanmu. Kalau disimpan di dalam hati, dia akan menguasaimu. Dan dia akan mengontrol semuanya dalam dirimu. Bahagiamu, sedihmu, matamu, pendengaranmu, langkah kakimu. Semuanya tergantung sama urusan dunia. Tapi kalau hati kitanya isinya cuma Allah, kita akan bahagia dengan caranya Allah. Pelan-pelan. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ada jalan. Itu cocok lagu bagi yang belum punya jodoh, yang banyak hutang, cocok. Udah lah ya, jodoh pasti bertemu, jodoh pasti bertamu. Nanti datang paket. Bagaimana cara menyikapi pemikiran perempuan yang merasa dirinya mampu menghidupi dirinya sendiri sehingga merasa tidak perlu menikah? Terima kasih Ustaz. Aku udah gak butuh kamu. Udah, kalau cuma sekedar dapat duit, gue punya duit. Toh selama ini aku dapetin laki-laki selalu ngecewain dan nyakitin aku. Sadari bahwa perintah menikah itu memang dari Allah. Dan kita itu diajak untuk senantiasa tunduk patuh kepada Allah. Tahu nggak siapa asistennya Fatimah? Ada yang tahu? Asistennya Fatimah. Ketika itu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada Fatimah, sesungguhnya asistenmu akan kemudian memasuki surganya Allah, dijamin surganya Allah. Oh, apa ya Rasul? Keutamaannya dia, kamu cek aja. Dicek ke rumahnya, Fatimah datang membawa Hasan. Ketika datang ke rumahnya,
Siapa di luar? Kata asistennya Fatimah. Kemudian kata Fatimah, aku Fatimah bersama dengan Hasan. Kemudian asistennya Fatimah bilang gini, mohon maaf aku tidak bisa menerima tamu. Kenapa? Karena ada laki-laki, suami aku berpesan, tolong jangan terima tamu laki-laki. Tapi kan Hasan masih kecil, tapi kan dia laki-laki. Ya udah, aku pulang. Besoknya datang lagi. Siapa di luar? Kata asistennya Fatimah. Aku Fatimah bersama dengan siapa? Sendiri. Oh ya udah, masuk. Begitu masuk, kata asistennya Fatimah, maaf ya kemarin aku nggak bisa masukin kamu ke rumah aku karena kamu lagi sama Hasan, anak laki-laki. Aku harus nurut sama suami aku. Oh iya, kata Fatimah, nggak apa-apa. Fatimah cari apa yang jadi amalan rahasianya dia. Cari biasa aja. Tiba-tiba ketemu cambuk. Tahu nggak? Cambuk itu kayak cemeti. Cemeti kan? Di atas meja. Buat apa ini? Apakah suami kamu suka melakukan kekerasan? Enggak. Aku menyiapkan ini barangkali ada lisan aku yang tidak berkenan bagi suami aku. Atau ada sikap aku yang tidak menyenangkan suami aku. Aku meminta kepada suamiku untuk mencambuk aku kalau aku ada salah. Coba bayangin. Kemudian kata Fatimah, apakah dia selalu mencambuk kamu? Demi Allah, belum pernah. Suaminya soleh, istrinya juga solehah. Suaminya juga nggak kemudian karena gara-gara ada cambuk tiap istrinya salah, jebret. Enggak, ngerti suaminya juga. Istrinya juga paham bahwa kewajibannya adalah memuliakan suaminya. Makanya nanti ibu pulang coba siapin parang gitu. Golok ibu siapin. Pak kalau aku salah bacok pak. Wah meninggal besoknya bu ya. Sama-sama ngerti itu. Artinya apa? Kebutuhan kita itu bukan sekedar menikah punya pasangan sebenarnya. Tapi apa? Menjadikan pernikahan itu adalah ibadah yang paling paripurna, paling sempurna. Karena di situ letak ibadah yang paling besarnya. Bayangin, setengah dari agamamu itu adalah ya menikah. Maka seorang istri setiap menyuguhkannya, setiap nyuci, kadang ada istri yang semuanya diambil sama bibi, buka pagar bibi, nyuci bibi, bikinin kopi bibi, belanja bibi, masak bibi, nemenin tidur bibi, semuanya bibi. Ketika udah semuanya sama bibi, pas marahan istrinya bilang, kau nggak ngerti, aku tuh capek mas. Suaminya bilang, kamu capek apa? Zumba kali. Jadi jangan semuanya amalnya dibawa sama istri. Istri itu apa? Saya cerita ini tapi tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Janji. Saya mau cerita. Saya pernah cerita di Suciati kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu 2017. Saya hijrah berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu. Salah satunya karena sikap istri ke saya. Istri, saya nikah dulu, baru kemudian saya berubah. Jadi sama kayak, insya Allah ya. Malik bin Dinar, Allah. Beliau seorang ulama yang luar biasa, ulama tabiin di kota Basrah pada saat itu. Jadi nikahnya beliau itu bisa membuat beliau menjadi lebih baik. Ini janji saya. Orang kalau udah nikah, siap jadi lebih baik. Serius. Nih, ketika saya susah tak. Mau sholat lah, udah pokoknya rusak banget lah hidup saya itu. Tapi yang saya ingat, istri saya tuh tahu konsep al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Jadi setiap saya bangun, saya tuh nggak pernah disuruh dipaksa sholat gitu. Mana? Istri saya cuma siapin, ini rahasia kita jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Janji ya. Saya nggak mau cerita di depan istri, takutnya dia sombong. Setiap saya bangun, dia tuh cuma bilang gini, Pap, bangun. Ini teh manisnya, ini rotinya. Pap mau roti dulu, mau teh manis dulu. Aku tuh nggak langsung disuruh sholat, dikasih roti sama teh manis dulu. Every morning gitu. Setiap pagi pasti gitu. Kalau tidur diselimutin, pijitin. Coba bayangin, kalau udah sebaik itu, aku nggak mikir, aneh banget. Pijitin, pagi masih pagel, papa mau tidur lagi atau mau enggak mau sholat subuh. Itu kalau mau sholat subuh juga dia tahu.
Nggak jadi yang pas aku nggak mau sholat subuh dulu, nggak jadi yang cie, nggak gitu juga. Kan paling sebel laki-laki gitu. Oh mau sholat subuh dulu, ya mau bareng atau mau sendiri? Nah, sendiri aja lah. Soalnya suratnya kan itu mah. Cuman itu doang ya. Inna aktoina kalau tahu bisa malu lah gitu. Dah sendiri aja. Suatu saat pernah aku berangkat karena saking udah terenyuhnya. Berangkat ke masjid jam 3 subuh. Itu udah jadi titik balik saya mau tobat bener. Ternyata di masjidnya dikunci. Saya balik lagi. Balik lagi istri saya bilang, kenapa balik lagi pap? Gak jadi sholat tobat di masjid. Gak, kenapa? Pintu tobat ditutup. Gitu, guys. Jadi ingat, nikah itu membuka banyak pintu amal soleh. Kayak Aisyah, Asia itu istrinya Fir'aun menjadikan sabarnya ngadepin Fir'aun itu sebagai tiket surganya. Kita jangan cuma gara-gara suami senengnya mie goreng mie sedap, kita senangnya Indomie. Terus ya, nggak mau, aku mau cerai. Ya Allah, cuman gara-gara gitu doang. Pertahanin. Dan jangan mudah mengatakan cerai. Kenapa? Karena sulit memulai dengan yang baru lagi itu sulit. Apalagi ada anak yang harus dikorbankan. Sebetapa sakitnya Ustadz, sebetapa kamu kuatnya aja. Makanya aku bilang, ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru warobitu. Kuatkan kesabaran kamu dalam ketaatan, nahan maksiat, kuatin. Dan melewati ujian, kuatin. Jadi jangan merasa saya sudah mampu sendiri, saya udahlah nggak usah, saya nggak butuh nikah. Jangan. Nabi ya seneng kamu nikah. Allah pengen kamu menikah dan beranak pinak. Beranak yang banyak aja. Karena Rasulullah Muhammad SAW seneng sama umatnya yang banyak anaknya. Saya juga target 11 kok. Seneng banget. Saya tuh pengen ngalamin ketika anak saya naik pohon jambu gitu. Terus saya bilang, itu kamu siapa namanya? Wah, saking banyaknya anaknya gitu. Saya pengen gitu ngalamin gitu. Sekarang kan baru 4, berarti berapa lagi? 7. 7 lagi. Insya Allah lah. Bismillah ya, semangat. Apa puncak memperbaiki dan mencintai? Waduh. Puncak, nggak ada puncaknya. Tapi kalau puncak mencintai itu sering saya sampaikan. Puncaknya cinta, puncaknya mencintai itu kan dicintai puncaknya mencintai itu dicintai oleh yang maha cinta. Dan hanya mengharapkan dari apa yang maha cinta. Contoh gini, kalau saya melakukan sesuatu karena seseorang, ketika seseorang itu tidak mengapresiasi, saya akan kecewa. Contoh misalkan, seorang istri yang berbuat baik kepada suaminya, lalu suaminya nggak balas, nggak apresiasi kebaikan istrinya itu, maka istri itu akan kecewa. Karena istrinya juga salah juga, menggantungkan kebahagiaannya dan mengharapkan balasan dari kebaikannya dari sesuatu yang sebenarnya nggak layak untuk dicintai. Suami kita tuh emang layak dicintai, Ustaz. Kita mencintai suami itu kan karena Allah. Halo, Assalamualaikum. Pusing itu tanda berpikir memang. Jadi apa berarti saya nggak boleh cinta sama suami? Enggak. Teteh mencintai suami itu karena siapa? Karena kalau mencintai suami karena apa yang ada di suaminya, itu akan hilang. Apa yang ada di suami itu kan akan hilang. Apa kalau saya cinta sama teteh karena cantik? Dan saya nanti nggak akan cinta sama teteh ketika apa? Saya ketemu sama yang lebih cantik. Atau pudar cantiknya di teteh. Maka akan pudar juga cinta saya sama teteh. Tapi kalau saya mencintai kamu karena Allahnya, maka saya akan menganggap bahwa kamu tuh mau gimana pun, itu tetap istri saya. Dan saya setia sama kamu tuh jangan kepedean jadi yang, suami aku tuh setia banget. Enggak, saya setia sama kamu. Ya karena Allah memerintahkannya begitu. Dan Nabi ngajaknya juga begitu. Mau kamu bertambah berat badannya, buat saya nggak jadi urusan. Pap, aku gendut ya? Enggak. Jujur aja, enggak. Please. Gemoy. Enggak gendut, cuman cabi aja, udahlah. Gak usah, jadi nggak akan berubah juga cintanya kok. Kok cinta diukur sama berat badan? Misalnya. Jadi puncaknya mencintai adalah dicintai.
oleh yang maha cinta, dan puncaknya mencintai adalah mendapatkan balasan dari yang maha cinta. Makanya lihat, wasari ila magfirati mir rabbikum wa jannatin. Ketika kita bergegas menjemput ampunan Allah, kita akan mendapatkan surga, balasan dari Allah yang benar-benar pasti balasannya itu. Bagaimana cara menasehati sahabat yang pacaran dengan rasa kasih sayang, kepedulian, sehingga dia tidak merasa di di dihakimi, mungkin dihakimi. Kalau dia ngerasa nggak dihakimi, jadi menasehati temannya sebaik-baiknya nasihat aja. Kamu jangan pacaran ya, aku tuh nggak pengen kamu gini gini gini. Paling nanti dia nggak mau dengerin, berapa lama dia datang lagi. Bener kata kamu, dia tuh ngecewain aku banget. Kamu udah nggak mau pacaran lagi. Ya udah, jangan pacaran lagi, kamu harus kuat ya. Iya, aku janji. Dia tuh ternyata begini loh. Iya kan, aku udah bilang dia tuh emang kayak gitu. Ya, tapi aku nggak nyangka aja. Ya udah, sabar ya. Iya, aku nggak mau, pengen ketemu lagi sama dia. Udah. Seminggu kemudian update status. Jalan bareng sama Ayang. Udah kayak gitu mah, udah repot. Nasihatin pelan-pelan terus. Tugas kita tuh cuma nasihatin terus-terusan. Dia inget, mau enggak, nggak masalah. Makanya ngaji kayak gini, kalau bisa seminggu tuh minimal sekali datengin aja. Ada siapa, ustadz siapa, yuk datengin, dengerin aja. Kalau enggak gimana Kang? Baca Quran, belajarin Quran. Baca, kalau belum bisa bacanya ada metode Umi, ikutin metode Umi. Baca, kalau enggak udah mulai bisa baca, pelajari. Pelajari gimana? Belajar nahu sorofnya pelan-pelan. Nahu sorof ya jadinya fardu kifayah, kalau satu kelurahan harus ada yang bisa lah satu. Ada metode amsilati di Jepara. Haka huruf al jari wahya min ila hatta kholaha sya'ada fi an ala mut munjuru balamu kai wa mun wata wal kafu wal bawala alla wa mata. Huruf jar itu berupa min dan ilah hatta kholaha sya'ada fi an ala mut munjuru balam dan kai wa dan ta, huruf kaf dan badan la ala dan mata. Wa kullu harfin mustahiqul bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Huruf jar itu hukumnya mabni, sukun jadi tanda akhirnya mabani. Farfa bidomin wan, dan seterusnya. Pada ngelamun. Ini contoh aja, mohon maaf ya, mohon maaf ya. Saya nggak pernah ngomong gitu ya. Ya saya mau ngomongin cinta aja lah, nggak usah berat-berat gitu. Pelajarin nahu sorofnya, yuk belajar. Ada metode apa lagi? Banyak kok metode yang lain. Supaya makin kita belajar, makin kuat keimanan kita, makin istiqomahnya. Ngumpul sama teman-teman yang soleh, jangan sama teman-teman yang salah. Teman-teman yang soleh bikin kita lebih tenang. Kita lagi ada masalah, diingetin, sis jangan lupa istighfar. Nah, coba teman yang salah, sis karaokean yuk. Ya enggak, bukan masalah. Saya sih saya nggak pernah masalahin orang yang karaokean. Silakan mau karaokean, dia mau cari bahagia dengan itu, silakan. Tapi saya suka bilang, saya itu lebih bahagia dengan Quran. Saya kalau nonton Korea sama istri saya, tapi rahasia kita ya. Kita bahas dengan hikmah Quran juga. Maksudnya kayak nonton Homton Caca misalkan. Terus saya langsung bilang, nih Mam, Nabi Muhammad SAW tuh gini banget. Dulu tuh sahabat tuh berarti, ceritanya gitu. Ya bagi orang tuh mungkin apa, aneh aja. Kalau sekarang kan saya nggak terlalu ngikutin film Korea ya, karena udah terlalu sibuk baca Quran kan, ngafalin Quran gitu. Betul, awesome. Ada film yang baru Yuna, yang King of Land, yang filmnya Yuna itu sama tuh, aku lihat tuh gimana caranya ngaitin sama Quran. Saya jawab cepat karena waktu kita nggak banyak, karena ini sekarang udah mau Isya. Maghrib ya. Bagaimana cara kita untuk tidak merasa cemas akan sesuatu yang belum pernah terjadi, padahal sudah berusaha untuk melakukan hal yang positif seperti mengaji, membaca buku motivasi dan buku tentang kepribadian yang lebih baik. Sholat, perintah Allah itu bukan cuma bikin kita tenang, bukan. Jangan cari tenang ketika sholat. Tapi justru sholat itu adalah bahkan mencegah kita dari pembuatan yang keji dan mungkar. Karena kita tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, kita jadi tenang. Orang yang maksiat itu deg-degan. Ayo,
Temen itu kamu tuh ketika pegangan tangan sama pacar kamu tuh deg-degan sih. Deg 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 deg. Deg-degan. Coba, deg-degan megang pacar teman sama pegang calon suami itu beda. Calon suami maksudnya suami kita selesai akad tuh beda. Ih, pegang gak ya? Pegang gak? Ih, kan. Terus suami kalau udah gitu enak banget. Kalau masih yang belum jadi pacaran, udah, jangan. Jodoh itu tidak dapat dinanti ambil. Hah? Jodoh itu tidak dapat dinanti ambil dia yang penuh keberanian atau lepaskan dengan penuh keridoan. Ih, gimana sih aku nggak paham. Quotes mungkin ya. Nah, ini laki-laki nih kayaknya. Kita fokus ke yang cewek aja dulu. Laki-laki mah. Jodoh kita sudah ditetapkan oleh Allah, namun ada juga yang mengatakan jodoh harus diusahakan. Jika memang kita harus mengusahakan sampai batas mana yang diizinkan oleh syarok, apakah doa kita saja sudah dikaitkan sebagai usaha yang mencukupi selemah-lemahnya usaha? Doa. Kalau bisa gimana Kang? Datangi murabinya, ustadznya, gurunya, orang tuanya untuk kemudian dicarikan yang terbaik. Tadi doa menghindar dari kecemasan, ada doanya dari Nabi Muhammad SAW. Doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal adzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Baca di Al-Mansurat itu ada doa untuk gak cemas, gak jadi males, gak putus asa, pesimis, penakut. Gak boleh. Kita harus berani menghadapi kenyataan itu. Meskipun betapa menyakitkannya, adalah setiap luka akan menggugurkan dosa, setiap air mata akan menuntaskan duka. Cepat sampai jamnya ke jam 7 ya. Bagaimana cara mengingatkan yang masih pacar? Udah tadi. Sisanya saya balas di WhatsApp. Susah, masih banyak yang belum kebalas. Kasihan, apalagi janda-janda pirang itu belum. Kuda yang mana? Bolehkah kita menyebut nama? Oh tadi batasan syarinya gimana? Ya tadi berjuang, cari, bukan cari ya, jemput. Jemput, jangan cuma ditunggu, jemput. Dan hati-hati masalahnya, jangan terlalu banyak milih lah. Ustadz saya nggak suka banget Ustadz, kumisnya itu loh Ustadz. Jangan. Jadi cek, boleh nggak pas lagi ta'aruf itu yang dicek apanya? Yang dicek itu tadi apa yang dia jadi motivasi dia untuk nikah itu apa? Jangan cari laki-laki yang cuman mohon maaf ya, dia tajir. Tapi kalau tajir nggak mau kerja keras, hati-hati. Laki-laki kehormatannya dari apa? Kerja kerasnya. Dari kerja keras jadi takwanya. Laki-laki yang sholat subuhnya malas itu emang hilang kewibawaannya. Saya ngalamin banget kayak gitu. Sama anak pun bisa dihinakan. Saya lagi telat sholat subuh, bangun jam 5:30. Itu langsung anak saya itu keluar. Jamaah, jangan sampai telat subuh. Coba, Kansa. Kalau bilang Kansa, dosa tahu nggak? Nausiahin Ustadz. Nggak maksudnya. Ya kata aku nggak. Diingetinnya tuh lebih, oh iya diingetin. Alhamdulillah. Jadi wibawanya laki-laki dari mana? Kerja kerasnya berada. Tanya nih, Ahwat yang siap nikah, coba angkat tangan. Laki-laki nggak usah lihat, cari yang mana. Kamu mah lihat sini dulu laki-laki, jangan lihat sini ya. Ahwat yang udah siap nikah, coba angkat tangan. Sisanya gimana kalian? Sisanya udah nikah. Yang udah nikah angkat tangannya. Yang udah nikah masih sedikit juga. Sisanya kalian mau apa? Nikah nggak mau. Laki-laki yang siap nikah angkat tangannya. Langsung, Masya Allah. Emang udah jomblo menahun ini? Laki-laki kerja, usaha brother. Usaha apa aja, usahain. Sekarang jadi reseller, TikTok, afiliator. Oke kakak dipilih barangnya kakak masih beda harga. Beda akun, beda harga. Silakan dipilih aja etalase nomor 1-nya, langsung dicek aja harga promo spesial di malam ini.
Oke, langsung aja terima kasih Kak Wildan topinya, makasih banyak langsung dicek yang sudah cek-cek barangnya silakan langsung jangan lupa di check outnya ya. Itu langsung saya lihat oh ini bener. Orang tuh harus ikhtiar gitu, dagang, kerja, dia yang mau nggak usah malu. Ada yang dagang, mohon maaf, ada yang dagang celana dalam, ada yang offline atau online, nggak usah malu. Halal kok daripada ngapain judi, slot, wah, saya benci banget sama judi itu. Udah ya, karena sudah hampir Isya ini. Kayaknya kalau kita bahas jodoh ini bagus ini temanya. Kajian penuh cinta. Saya temenin kalian sampai nikah deh insya Allah. Titik akhir kita dalam kesiapan menikah seperti apa ya Ustadz? Bagaimana adab yang bagus untuk kita perempuan mengungkapkan niat yang baik untuk suka pada lawan jenis? Apakah boleh kita duluan yang mengkhitbah? Jazakallah khairan, sehat selalu. Pakai lope dong. Wangi nih. Ini cantik nih perempuan. Boleh. Ngungkapin perasaan boleh. Ustadz, misalnya saya mau mengungkapkan sama teman Ustadz, boleh nggak saya mau nikah sama dia? Saya tuh sayang sama dia. Boleh. Nanti tapi ya sambil mikir ya, dianya sayang nggak sama kamu ya? Dianya mau nggak sama kamu? Yang benar-benar ke hontal tuh apa ya? Ke apa? Ke raih gitu sama kita. Jangan minta Ustadz minta ta'aruf ya sama Won Bin, jauh banget itu. Jangan yang terlalu jauh-jauh. Sama K-pop misalkan. K-pop tuh saya nggak terlalu ngikutin ya. Saya terlalu sibuk ngapalin Quran juga itu. Tapi personil EXO itu sekarang lagi wamil sebagian ada. Dah, fokus bismillah. Kalau belum siap nikah, perbaikin diri kita. Jangan ngancurin diri kita dengan pacaran. Jangan jemput nikah lewat pacaran, jangan. Halo, Assalamualaikum. Janji ya. Please lah, nggak usah lah. Aku tuh sakit kalau ngeliat kamu disakitin sama orang tuh deh. Mending nanti aja, tahan dulu kalau emang udah siap nikah. Misalkan teteh udah masanya nih, usianya udah masuk 18 tahun. Nggak boleh kan? Udah masuk masanya pengen nikah, udah bilang sama orang tua. Mas saya udah siap nikah. Bilang sama guru kita, murobiyah kita, ustazah kita. Ustazah saya sudah siap nikah, bismillah. Pengen cari yang kayak gimana? Simpel aja. Yang penting bisa membimbing saya, keluarga saya, sayang sama saya. Yang paling terpenting cinta sama Allah dan Rasulnya. Bismillah. Ingat ya, gak selalu memang orang yang di masjid rajin baca Quran itu baik. Tapi jangan juga memilih seseorang yang buruk dan tidak punya niat untuk membaik. Membaik bersama itu justru ketika kita menyempurnakan cinta kita dalam menikah. Tapi jangan pernah cari yang sempurna untuk menikah. Nah, kan nikah-nikah. Segerakan sesuatu yang kemudian bisa menyulitkan kita. Nikahlah daripada kita banyak maksiat. Lebih baik nikah muda daripada zina muda. Nikah muda dengan ilmu, siap mental, siap harta. Ikuti kajian yang bisa membahas tentang parenting rumah tangga sebagai bekal rumah tangga kita. Cari laki-laki juga yang mau membina rumah tangga dengan sama-sama belajar. Bismillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik buat kita semua. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak, papap sekali teman-teman sekali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru
dzunuba illa anta. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqaribuni illa hubbika. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan seseorang yang mampu mendekatkan kita dengan Allah. Tetap bersabar dalam menjalani kehidupan dan ketaatan kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita senantiasa juga diberikan keistiqomahan sama Allah. Jazakumullah khairan katsiran buat Masjid Suci Hati yang sudah mengadakan kajian ini. Semoga Allah membalas setiap kebaikan dari para Dewan Kemakmuran maupun takmir, juga anak muda dari Masjid Suci Hati. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.